Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta ridhonya. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz akan menjadikan suatu ilmu yang bermanfaat dan bersih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Bapak kita saja mengagungkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semoga tercatat sebagai umatnya dan telah mendapatkan syafaatnya dan junjungan serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Masjidul Iman rahimakumullah, kita tidak banyak acara. Acara kita pertama pembukaan, kedua langsung pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim, ketiga langsung masuk acara ini yaitu peringati nuzulul Quran, dan keempat penutup. Itulah rangkaian acara kita pada hari ini yang akan kita lalui. Untuk menghargai kepada barokah Allah Subhanahu wa taala, acara ini mari kita buka bersama-sama dengan membacakan doa kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin jemaah rahimakumullah, mari kita dengarkan bersama-sama dengan penuh kehusuan mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan mengundang kepada Anda Muhammad Abdul Aziz. Beliau ini alhamdulillah, semoga Allah jaga terus, semoga hafid 30 juz anak beliau yang pertama. Untuk itu kepada Anda Muhammad Abdul Aziz, waktu yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita yang mendengarkan juga yang mempercayakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah tetap menjaga kebenaran dan beliau Muhammad Abdul Aziz untuk dapat mengamalkan Al-Quran yang dihafalnya dan dapat diberikan ilmu kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Karena beliau seorang hafid juga sekaligus seorang qari. Baik, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, menutup acara ini yaitu peringatan Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Qurra Bapak Ustaz Haji Tajul Muhsin. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran Tanwirul Qulub Tegal. Waktu sebelumnya disampaikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sangat kami muliakan jemaah salat subuh Masjid Nurul Iman, sekaligus di mana subuh yang berbahagia ini kita memperingati Nuzulul Quran. Semoga keberadaan kita di tempat ini
yang hadir semua di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya yang senantiasa pandai mensyukuri karunia nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Juga segenap ahli masjid yang sangat kami hormati, Bapak Ibu jamaah yang sangat kami muliakan. Mari kita senantiasa selalu basahkan bibir kita dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan kebesaran-kebesaran nama-Nya. Alhamdulillah berkat karunia nikmat Allah tersebut, pagi hari ini kita baru saja menerima nikmat yang sangat luar biasa, yang tidak, di mana nikmat ini tidak semua umat Islam, apalagi di luar umat Islam sendiri belum tentu bisa menerima nikmat ini. Nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita pertahankan sampai maut menjemput kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa hadir di tempat ini lantaran 3 nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari nikmat-nikmat Allah yang lainnya berikan. Jadi Bapak Ibu bisa hadir ke tempat ini dari 3 nikmat inilah. Nikmat apa yang pertama? Yang pertama nikmat umur. Lalu yang kedua apa? Yang kedua nikmat sehat. Yang ketiga apa? Ini yang ketiga, ini yang tidak semua bisa menerima. Nikmat iman dan Islam. Bahkan saudara-saudara kita, Bapak Ibu Saudara, yang diberikan nikmat oleh Allah sama dengan kita, nikmat umur, nikmat sehat, tapi yang satu ini belum tentu. Kenapa? Mereka diberikan umur panjang sama Allah, mereka diberikan kesehatan oleh Allah, tapi bermasalah dengan keimanannya. Ini masjid Nurul Iman ya. Ini masjid Nurul Iman. Kalau untuk orang yang diberikan ketetapan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun jauh masjid ini, rumahnya jauh di ujung sebelah sana, tapi terasa dekat bagi orang yang diberikan nikmat iman Islamnya. Apalagi kalau ada undangan, diberikan undangan oleh pengurus ya, bahwa diberikan informasi subuh ini kita akan mengadakan nuzulul Quran, di dalamnya ada pengajian. Wah, malam itu dia sudah siapkan dirinya, besok saya hadir dan sebagainya. Luar biasa, ini nikmat yang sangat luar biasa. Sekalipun jauh terasa dekat. Tapi beda Bapak Ibu Saudara, untuk orang-orang yang bermasalah dengan keimanannya, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, bermasalah dengan keimanan, jangan lagi yang jauh di sana, dempet rumahnya dengan masjid, dempet rumahnya dengan masjid, itu masjid terasa jauh berkilo-kilo. Betul, betul kan? Maka alhamdulillah subuh ini kita dikumpulkan di tempat ini. Dan kumpulnya kita bukan cuma dengan makhluk yang namanya manusia saja. Bapak Ibu Saudara, di depan kita ini walaupun mata kita secara zahiriyah dilihatnya kosong seperti ini, tapi kita harus bangga. Kenapa? Kita duduk dengan penduduk langit. Siapa penduduk langit itu? Kita duduk dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Bangga enggak Pak duduk dengan para malaikat? Bangga enggak? Bu? Bangga enggak duduk dengan para malaikat? Bangga. Coba ibu aja, maaf ibu diberitahu informasi, Bu, bulan besok wali kota mau kesini, Bunda Eva, nanti ada acara, nanti ibu yang duduk di sampingnya ya,
duduk di sampingnya. Itu sebulan yang akan datang. Itu lihat persiapannya luar biasa. Sampai di baju baru lagi. Ya Pak ya. Lakinya aja yang nguruat lagi. Itu pengen duduk dengan makhluk Allah yang namanya manusia. Mau dia wali kota, mau dia gubernur, mau dia menteri, mau dia presiden sekalipun, dia nggak terlepas dari salah dan lupa, betul nggak? Tapi kita bangganya luar biasa duduk dengan seorang pejabat. Kenapa kita tidak bangga duduk dengan makhluk Allah yang tidak pernah melakukan dosa? Kenapa kita tidak bangga dengan makhluk Allah yang insya Allah kita yakini doanya senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran tidak pernah melakukan dosa? Siapakah dia makhluk Allah? Inilah yang namanya malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebab malaikat itu akan datang, malaikat itu akan kumpul cuma di dua majelis. Malaikat itu akan kumpul cuma di dua majelis. Yang pertama majelis taklim, yang kedua majelis zikir. Itu berbondong-bondong malaikat-malaikat Allah itu turun ke tempat ini. Makanya pada saat ini kita berkumpul dengan mereka. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi nggak ada majelis rumpi. Majelis rumpi malaikat yang mau datang. Iya. Majelis rumpi nggak datang ke malaikat. Ya, greget banget. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, diawali dengan kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa berbaik sangkanya? Bapak Ibu, kalau pagi hari ini Bapak Ibu masih bisa melihat saya, Bapak Ibu masih berkumpul dengan keluarga, Bapak Ibu bisa bercengkrama, mengobrol dengan tetangga, ini lantaran doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena doa kita dikabul, doa kita dikabul oleh Allah. Karena doa Bapak, doa Ibu dengan doa saya sama. Doa kita dengan mereka sama. Doanya orang alim sama doanya para preman, doanya orang baik sama doanya orang jahat. Itu sama. Dari sekian banyak rentetan doa, ungkapan doa, ada satu doa yang tak pernah terlupakan, seolah-olah doa ini jadi wajib. Kira-kira doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada lagi Bu? Doa ini satu, seolah-olah doa itu jadi wajib. Apa? Ya Rabb, ya Tuhanku, panjangkan umurku. Betul kan? Siapapun dia, apapun dia, dan sekian banyak doa-doanya termasuk Rabbana atina, doa satu jagat itu. Tapi satu doa ini nggak pernah terlupakan. Mau hidupnya memblangsak kayak dunia ini, mau hidupnya susah kayak, mau hidupnya pahit kayak, pokoknya minta sama Allah, ya Allah panjangkan umurku. Betul gak? Apa ada yang Nabi suruh tadi yang minta mati? Ada gak tadi? Gak usah. Enggak. Semuanya minta panjang umur. Ada yang panjang umur, belak-belakan mintanya, ada yang malu-malu. Yang malu-malu seperti apa? Ya Allah, berikan aku kesehatan. Itu doa yang malu-malu. Kalau dari kesehatannya itu apa? Untuk panjang umur. Betul Pak ya? Betul. Tapi anehnya Pak, banyak orang
Dia bikin proposal kepada Allah. Isi proposalnya judulnya adalah panjang umur. Ya Allah, panjangkan umurku. Begitu proposal diterima sama Allah dan dikabulkan oleh Allah panjang umur, banyak manusia yang tidak siap untuk menerima umur tersebut. Mana contohnya? Banyak orang minta panjang umur kepada Allah, tapi begitu dikasih sama Allah panjang umur, dia nggak siap untuk menerima umurnya. Lihat kehidupannya sehari-hari. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Hidupnya begitu saja, tidak ada perubahan. Ini orang yang minta panjang umur, tapi dia tidak siap untuk menerima umur tersebut. Mestinya Bapak Ibu Saudara, pada saat kita meminta sesuatu kepada Allah, kita sudah punya tujuan untuk apa sesuatu yang kita minta itu. Kita minta umur kepada Allah, kita minta panjang umur kepada Allah. Kita sudah konsep umur kita untuk apa? Sudah kita rencanakan, sudah kita program umur kita. Mestinya seperti itu. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini orang-orang yang paling mensyukuri umur. Amin. Dan umur kita dipanjangkan bukan cuma panjang umur, tapi umur yang barokah. Amin. Bapak Ibu, umur yang barokah itu akan tampak dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ciri-ciri umur yang barokah itu? Ciri-ciri umur yang barokah adalah setiap aktivitas, setiap apapun yang dilakukan dalam kehidupannya selalu ada manfaat, selalu berdampak positif. Ini ciri-ciri umur yang barokah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan umur kita. Hati-hati dengan kesehatan kita. Sebab kata Nabi apa? Ni'matan maqbulun fihi makasirun minan nas as-sihhatu wal firagu. Ada dua nikmat. Dua nikmat ini sangat diinginkan oleh seluruh manusia. Dan dua nikmat ini sangat mahal. Tetapi anehnya, dua nikmat ini kalau diberikan kepada manusia, manusia itu banyak yang bukan itu. Padahal nikmat ini nikmat yang sangat berharga, nikmat yang sangat diinginkan dan sangat mahal. Begitu diberikan kepada manusia, banyak manusia yang begitu mengumpul. Nikmat apa itu? Cuma dua. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat sempurna. Kita lihat dia, nggak usah jauh-jauh, lihat lingkungan kita. Mungkin ada di antara keluarga kita yang diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan. Itu yang kata saya tadi. Kesehatannya, kesempatannya habis untuk dunia saja. Sementara sholatnya, ibadahnya nanti seolah-olah dia yakin betul, seolah-olah hidupnya, umurnya masih lama. Padahal maaf Bapak Ibu Saudara, kemanapun kita berangkat, kemanapun kita pergi, ada yang selalu mengikuti kita. Apa itu? Apa? Mahu kematian kita. Walaupun negara kita, centeng kita, berapapun itu malaikat nggak pernah ngepel. Malaikat nggak pernah takut. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara dari kesehatan kita. Nanti juga kita akan ditanya oleh Allah, kesehatan kita dipakai untuk apa? Inilah alhamdulillah Bapak Ibu Saudara. Maka pada saat kita minta umur panjang sama Allah, konsep umur itu. Apalagi ini bulan Ramadan. Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang penuh maghfirah, penuh dengan ampunan Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Seolah-olah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Sepakat nggak Pak? Sepakat nggak? Wajar kalau saya katakan ini Ramadan terakhir untuk kita, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin tahun yang depan akan bertemu dengan Ramadan yang lain.
Betul kan? Wajar kalau kita beranggapan bahwa Ramadan ini Ramadan terakhir untuk kita. Kenapa? Untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim. Bukan cuma di Teluk saja, Pak. Seluruh umat muslim menunggu bulan Ramadan ini. Makanya pergunakan Pak kesempatan kita, kesempatan hidup kita untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ibadah kita supaya kita hidup kita lempeng, supaya hidup kita terarah, jangan jauh dari Al-Qur'anul Karim. Ini yang mau kita bicarakan pagi hari ini sesuai dengan pelaksanaan kita Nuzulul Quran. Bapak Ibu Saudara, setiap umat beragama, apapun agamanya, sekali lagi, setiap umat beragama, apapun agamanya, mempunyai kitab suci atau kitab yang dianggap suci oleh masing-masing penganutnya. Contoh seperti saudara kita kaum Nasrani, dia mempunyai kitab yang dianggap suci oleh mereka. Nama kitabnya adalah Injil. Kaum Yahudi, umat Yahudi, mereka juga punya kitab yang dianggap suci oleh mereka, yang namanya Taurat. Begitu juga agama Hindu, begitu juga agama Buddha, dan agama-agama lainnya pasti memiliki kitab yang dianggap oleh mereka suci. Kitab umat muslim diberikan oleh Allah yang namanya Al-Quran, yang kita anggap Al-Quran itu adalah kitab suci kita. Kenapa sih kita mensucikan atau menganggap Al-Quran itu adalah kitab suci kita? Kenapa? Paling tidak yang pertama, ajaran Al-Quran itu serasi dengan fitrah manusia. Dianggap Al-Quran itu suci karena ajarannya tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Mana contohnya? Contohnya yang pertama, jawab Pak ya, saya mau tanya ya. Ini kan bapak laki-laki. Bapak laki-laki ini demen gak sama perempuan? Demen gak laki? Demen, pengen nambah. Ini fitrah manusia dan itu normal. Bu, ibu kan perempuan, suka dengan laki, suka dengan laki-laki, suka. Ini fitrah manusia. Perempuan suka dengan laki-laki, laki-laki suka dengan perempuan. Ini Al-Quran memberikan jalannya. Di mana perempuan suka dengan laki-laki, laki-laki suka dengan perempuan. Nih, ayo lewat pintu. Al-Quran mengaturnya. Lewat pintu apa? Lewat pintu pernikahan. Ini yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia, Pak. Sehingga yang tadinya yang haram menjadi halal. Tuh. Al-Quran tidak melarang umatnya. Al-Quran tidak melarang penganutnya untuk tidak boleh menikah, untuk tidak boleh campur, bahkan menganjurkan Al-Quran mulai dari umat sampai dengan ulamanya, siapa saja untuk segera menikah kalau memang sudah mampu. Inilah salah satu kenapa Al-Quran dianggap suci, karena tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Kalau seandainya Al-Quran itu melarang seorang laki-laki
Apalagi ustaz yang dilarang yang pertama kali nuduh saya. Iya. Masya Allah. Inilah Al-Quran. Lalu contoh yang lainnya mana lagi? Yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Manusia ini butuh makan dan minum, betul apa? Al-Quran mengajarkan berpuasa, tapi Al-Quran tidak mengajarkan puasa siang dan malam. Al-Quran mengatur puasa kita mulai dari imsak sampai dengan belum maghrib, betul? Kalau ada sebuah kitab yang mengajarkan puasa dari pagi sampai dengan malam, malam sampai dengan pagi, sampai dengan malam lagi, ini namanya kitab apa minum? Karena manusia butuh gizi, butuh masukan makanan. Untuk apa? Untuk kesehatan. Maka lihat Al-Quran tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Siang kita puasa, malam kita suruh buka. Siang bapak ibu haram untuk campur, tapi malam dibolehkan campur. Kalau 1 bulan bapak ibu kita dilarang suami istri campur, panas banget. Ya Pak ya? Ya kan? Insyaallah. Tapi lihat Al-Quran. Itu alasan yang pertama kenapa Al-Quran dianggap suci. Yang kedua, kenapa Al-Quran dianggap suci? Karena isinya. Isi Al-Quran itu antara surah yang satu dengan surah yang lain tidak ada pertentangan. Sekali lagi Pak, Al-Quran dianggap suci karena isi kandungan Al-Quran itu antara surah yang awal, pertengahan sampai dengan akhir tidak pernah bertentangan. Di mana letak kesuciannya? Kalau umpamanya halaman 1 membahas katanya Allah itu esa, tapi halaman kesekian ternyata Allah itu tidak esa. Allah itu ada beberapa. Di mana letak kesuciannya? Tapi Al-Quran komitmen dan konsisten. Kenapa? Al-Quran tidak bertentangan dengan satu dan lainnya. Kata Al-Quran dari awal dibilangkan Allah itu esa, maka kepada keseluruhannya adalah esa. Ini alasan diantaranya kenapa Al-Quran itu menjadi kitab suci. Yang ketiga, Al-Quran itu jauh dari intervensi manusia. Tidak ada satu manusia pun yang bisa meniru daripada Al-Quran. Tidak ada satu manusia pun yang akan bisa merubah Al-Quran. Walaupun ada beberapa tokoh, ada beberapa yang mencoba merusak kesucian Al-Quran, tapi tidak. Kenapa? Sudah jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran itu bukan yang menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menjaganya Allah? Ribuan hafiz-hafizah, ribuan penghafal Quran. Seandainya Al-Quran di bumi hangus, lalu ada lagi Al-Quran baru, tidak akan bisa kecolongan. Kenapa? Karena Allah sudah siapkan orang-orang penghafal Quran ini yang salah dan lain sebagainya. Ya Allah, ini hebatnya Pak. Maka baru-baru ini ada oknum pendeta murtadin yang minta 300 ayat Quran untuk dihapuskan. Allah yang jaga Al-Quran Pak. Nah pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak membahas begitu dalam tentang kesucian Al-Quran, tetapi saya lebih cenderung bagaimana sikap kita selama ini kepada Al-Quran.
Karena jujur Pak, saya masih begitu banyak prihatin dengan saudara-saudara kita yang masih banyak yang belum bisa baca Quran. Betul nggak? Betul nggak? Di sini masih ada, masih ada. Mudah-mudahan kalau memang masih ada, dengan adanya peringatan nuzulul Quran ini menjadi hari kebangkitan, bulan kebangkitan, bahwa mereka akan timbul semangatnya untuk mempelajari Al-Quran. Ya Allah, berikan yang terbaik dari kita untuk Al-Quran. Berikan yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Terserah. Apakah waktu kita, pengorbanan kita, rasa cinta kita kepada Al-Quran. Berikan yang terbaik. Kalau kita memberikan yang terbaik pada Al-Quran, Al-Quran jauh lebih memberikan yang terbaik kepada kita. Bapak Ibu Saudara, dari pintu-pintu syafaat, kita sholat, kita sedekah, kita baca Quran, kita haji, itu mencari syafaat yang nanti bisa memberikan pertolongan kepada kita, termasuk sedekah kita. Maka syafaat pertama kali yang akan menolong kita, syafaat yang akan membantu kita. Kalau orang istiqomah dengan Qurannya, maka Quran ini yang akan memberikan syafaat. Dalam satu riwayat dijelaskan, si fulan atau seseorang meninggal dunia, pada saat hidupnya sahabatnya adalah Al-Quran. Pada masa hidupnya dia tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Motonya tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Mulai dari sakaratul maut, Al-Quran menemani dia, Al-Quran mendampingi dia. Setelah sakaratul maut, meninggal dunia, pada saat dimandikan, Al-Quran ikut. Pada saat dikafani, Al-Quran masih ada di sisinya. Pada saat diangkut dari rumah menuju kuburan, Al-Quran ikut. Pada saat jasad si fulan itu ditaruh ke bumi, maka Al-Quran pun ikut. Sementara orang-orang yang merasa mencintai kita, kalau istrinya yang meninggal selama ini, suaminya yang ngomong, saya cinta kepadamu, saya sayang kepadamu, cintaku sampai mati, kita dikubur, dia tidak ikut dikubur. Betul? Anak kita yang kita sayangi, yang kita besarkan selama ini pun sama, cuma bisa menangis. Begitu kita dikubur, mereka akan pulang lagi. Tapi lihat Al-Quran Bapak Ibu Saudara, dia dengan setia mendampingi kita. Bahkan malaikat karena nakir datang ingin menanyakan sebulan ini Al-Quran diusir gak mau Pak, ini di Al-Quran disuruh pergi gak mau. Kata Al-Quran apa? Saya tidak akan meninggalkan sebulan. Walaupun bagaimanapun saya tidak akan meninggalkan saya. Kenapa? Karena waktu di dunianya dia menjaga. Karena waktu di dunianya dia akan denganku. Kita yang bingung Pak, si fulan ini yang bingung. Engkau siapa? Dia nanya, engkau siapa? Maka dijawab, aku adalah Al-Quran yang engkau baca. Saya kalau dengar riwayat ini kamu sampaikan Pak merinding terus Pak. Ya Allah, dikatakan aku adalah Al-Quran yang senantiasa engkau baca, sehingga lapor lagi malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Tinggalkan hambaku ini. Insyaallah. Bagaimana kita mau mendapatkan syafaat dari Quran? Bagaimana kita mau mendapatkan keberkahan dari Quran kalau Al-Quran selalu kita taruh di lemari? Kalau Al-Quran selalu kita belakangi? Kalau sampai umur kita puluhan tahun sampai dengan saat ini masih belum bisa baca Al-Quran, bagaimana kita mau mendapatkan rahmat dari Al-Quran? Ini yang harus kita pikirkan, dan ini yang saya penekanannya pada pertemuan. Untuk apa kita tiap tahun mengadakan nuzulul Quran? Kalau memang orang-orang yang tidak bisa ngaji tetap nggak bisa ngaji. Betul Pak? Ini yang jadi perhatian kita.
Yang kita khawatirkan Bapak Ibu Saudara, ketidakmampuan kita dalam membaca Al-Quran menjadi contoh untuk generasi penerus kita. Siapa dia? Anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara, jangan tenang-tenang pada saat anak Bapak, anak Ibu tidak bisa baca Quran. Saya sampaikan ini karena sekarang sudah ada pergeseran nilai, Pak. Orang tua sekarang lebih mengutamakan pendidikan formal. Kemarin kita sudah diberikan pelajaran bagaimana pendidikan formal. Semua dari, betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Pusing nggak Bu? Pusing sebab yang sekolah bapak ibunya itu sekolah. Lebih cenderung ibunya, kalau bapak malah lebih banyak di luar. Lihat semua sekolah tutup. Tapi lihat pondok pesantren. Pondok pesantren tidak ada yang tutup. Selama ini bapak ibu dan lain sebagainya, nah, membuktikan motivasinya luar biasa, semangatnya luar biasa. Kalau kamu ranking pertama, apalagi ranking umum dalam satu sekolahan itu, siap kamu meminta apa saja, bapak berikan. Mau HP yang model apa, bapak berikan. Itu kita memberikan motivasi pada anak kita untuk pendidikan formal. Tapi pernahkah bapak ibu sama seperti ini? Nah, kalau kamu hafal 1 juz, kalau kamu hafal 2 juz, kalau kamu hafal 3 juz, kamu pengen minta apa? Pernah nggak seperti itu? Pernah Bu? Insya Allah. Kita bangga anak kita pintar bahasa Inggris. Kita bangga anak kita pintar komputer. Kita juga bangga anak kita nilai matematikanya tinggi. Tapi ilmu yang baru saya sampaikan, begitu bapak ibu dikubur, nggak ada ngaruhnya sama ahli kubur. Tapi lihat kita punya anak yang memang kita arahkan anak kita, lantaran kita memberikan contoh sebagai orang tuanya kepada anak kita, di mana tiap hari kita bercengkrama, di mana tiap hari kita bercanda, di mana tiap hari kita bersahabat dengan yang namanya Al-Quran. Bapak ibu saudara, saya beritahukan, kalau kita bersahabat dengan Al-Quran, tidak pernah ada kata kesepian. Sekali lagi saya katakan, kalau kita bersahabat dengan Al-Quran, tidak ada yang namanya kata kesepian. Justru ramainya manusia, ramainya orang bisa mengganggu dirinya. Ini hebatnya Al-Quran, Pak. Dan jangan takut orang-orang yang senantiasa mendawamkan Al-Quran. Lihat kehidupannya di dunia ini, Masya Allah, akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan anak kita sekolahkan tinggi-tinggi Bapak Ibu sekalian, tapi pendidikan agamanya harus penting. Terutama Bapak Ibu, jangan santai-santai, jangan tenang-tenang pada saat anak nggak bisa baca. Bila perlu Bapak Ibu program, sebelum anak saya bisa kalimat seperti itu, membaca lampu tulisan Latin, dia harus bisa baca Quran. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Fatihah yang diajarkan oleh gurunya. Na'udzubillah subhanallah, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu. Amin. Tapi kalau memang ada orang tua yang di dalam tubuhnya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ada satu anak mengirimkan Fatihah untuk orang tuanya, Masya Allah, itu berhenti hukuman. Apalagi kalau anak sengaja kita program untuk menjadi penghafal Quran, untuk menjadi hafiz-hafizah, setiap dia murojaah, setiap dia menghafal, itu orang tuanya akan selalu kebagian pahala daripada baca Al-Quran. Pengen seperti Koli tadi, Bu? Pengen gak anaknya pengen Koli tadi? Bu, pengen gak? Insya Allah di program. Maka saya suka maaf ngomong Pak, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak
ngobrol-ngobrol tentang anak, terus ada anak yang di pondok, enak ya anak kamu mau pondok, anak saya nggak mau. Saya bilang abang-abang landai, tolong biasanya. Apa abang-abang basa-basi? Anak memang gak pernah mau Pak untuk dipondokkan, memang gak diprogram sama orang tuanya. Anak mau dipondok karena memang orang tuanya memprogram. Bagaimana programnya? Memang orang tuanya punya cita-cita anak saya harus dipondok. Maka sebelum anak ke pondok lihat, sebelum anak ke pondok, terkadang bukan kita yang nyuruh nak kamu pondok, enggak, tapi anaknya sendiri yang minta pondok. Kenapa? Karena sudah tertanam rasa cinta dengan agamanya. Sudah tertanam rasa cinta dengan yang dia anu. Kenapa? Lantaran orang tuanya yang memberikan contoh. Mana bapaknya kalau ke masjid dari kecil anaknya dibawa ke masjid. Ya Pak ya. Itu sebetulnya pendidikan secara tidak langsung. Ibunya di rumah baca Quran, anaknya melihat ibunya tiap hari, tiap waktu melihat baca Quran, melihat saja. Itu sudah menjadi contoh untuk anaknya. Wajar begitu dia sudah waktunya minta kata saya, Mbak, Bu, saya pengen mondok aja. Tidak ada kesulitan. Bapak ibu anak saya baru 5. Orang-orang sekarang kan pelit, Pak, takut. Anak-anak banyak itu. Maka jujur, saya penasaran. Saya masih kalah dengan orang tua saya. Orang tua saya anaknya 8, habisnya 3 lancar. Kalau punya iya. Orang-orang tua dulu nggak punya seragam, orang-orang tua dulu nggak punya gaji, orang-orang tua dulu nggak punya kantor. Tapi lihat anaknya banyak, nggak takut nggak makan, betul Pak? Orang tua saya anaknya 8, jadi orang semua nggak ada yang kambing. Anak saya 5, Bu. Semuanya di pondok pesantren kecuali yang 1. 1 masih kecil, umur 4 tahun setengah. Yang tua ini yang baru saja ngaji. Ini putra saya yang pertama. Saya berjuang Pak untuk memondokkan anak. Berjuang untuk memondokkan anak. Cuma dia anak yang pertama, ini anak saya 1, Muhammad Abdul Aziz. Saya mondokkan anak saya, ini perjuangan yang pertama, saya memberikan contoh kepada dia. Di mana saya kalau ada pengajian saya ajak, saya bawa-bawa. Umur kalau nggak salah umur 8 tahun kan sudah mulai ikut provinsi, tingkat provinsi di awal anak-anak. Itu belum mondok, belum 4 tahun kalau saya. Ya 8 tahun. Kecintaannya sama pondok, Masya Allah. Sampai maaf saya suruh kuliah aja nggak mau Pak. Ini anaknya saya suruh kuliah nggak mau, pengennya di pondok saja. Berhenti mondoknya kemarin kawin. Bu, anaknya 1 Pak. Saya berjuang di anak yang pertama, lihat adanya dia nomor 2, nomor 3, nomor 4 saya nggak dulu lagi, tapi dia ikut mondok semua. Alhamdulillah Pak, tahadus binikmat, menceritakan nikmat Allah yang diberikan saya. Kalau saya sekarang ini diambil sama Allah, kalau saya sekarang ini mati, saya punya rasa ketenangan. Kenapa? Saya yakin nanti yang menjadi imam sholat jenazah saya adalah anak saya. Nanti pada saat yang mendoakan saya di kuburan adalah anak saya. Ini cita-cita saya. Tapi lihat orang-orang tua yang cuma menyekolahkan anaknya saja, tapi pendidikan agamanya tidak pernah dipentingkan. Wah, kembali lagi, contoh bukan katanya, tapi saya sering disuruh sholat jenazah, mengimami sholat jenazah. Ini kalau saya Pak suka rewel mulu ini. Begitu saya pengen mengimami sekali, mana anak-anak daripada almarhum. Kalau anak-anak dari almarhum tidak ada, saya nggak jadi nyolatin, silakan yang lain saja. Saya cuma berpikir memberikan pendidikan, memberikan contoh, membuka hati nurani kepada seluruh anak. Kenapa? Memberikan penghormatan terakhir kepada orang tua saya kok nggak mau.
Dan ini sering kita temui di lapangan. Apa? Nomor anaknya. Maaf Pak Ustaz, celana saya kotor. Yang paling enak lagi ada Pak. Orang tua meninggal hari ini, jam segini. Mestinya kalau kita urus, kita kubur, padahal ada kesunahan. Memang ada satu keterangan, setiap pekerjaan yang diburu-buru itu pekerjaan setan. Tapi tidak semua pekerjaan yang diburu-buru pekerjaan setan. Tidak, paling tidak ada 5 yang harus diburu-buru. Di antaranya adalah mengurus jenazah. Mengurus jenazah ini harus cepat-cepat. Ini lantaran meninggalnya baru sekarang ini jam 7 pagi. Padahal kalau langsung diurus jam 10 selesai. Tapi kenapa akhirnya dimakamkannya besok? Kenapa? Nunggu anaknya yang ada di sana. Anaknya yang ada di sana ditunggu anaknya. Begitu anaknya yang datang, cuma apa? Nangis. Begitu nangis, besok mau disolatkan jenazah, enggak ikut sholat. Mana bentuk kasih sayang kepada orang tua? Mau punya anak seperti ini Bu? Mau Bu? Mau Pak? Mau tak? Kalau memang nggak mau, ayo didik anak kita. Terutama pendidikan agamanya, Al-Quran. Ngomong sampai iya, nggak mau sampai jam 6. Orang ngomong ini kadang Pak nggak sadar Pak. Saya takut bukan apa kalau Bapak kan punya kegiatan, kan gitu ya Pak ya. Terus nggak? Terus Pak, terus Pak. Ya Allah Pak. Silakan Bapak Ibu, anak kita sekolahkan tinggi-tinggi, tapi jangan lupa pendidikan agama. Barometer keberhasilan orang tua bukan kita orang tua menjadikan anak kita menjadi pejabat yang hebat, pejabat yang tinggi. Keberhasilan orang tua diukur melihat anaknya banyak hartanya menjadi orang kaya. Bukan itu Pak. Sekalipun kita berhasil mendidik anak kita menjadi pejabat, titelnya, Masya Allah, bukan cuma S1, S2, S3, S5, S7, STM, segala macam ada, sampai jenjang profesor. Tapi maaf ngomong Pak Bu, kalau dia nggak bisa ngaji, kalau dia nggak cinta dengan agamanya, maka gagal kita sebagai orang tua mendidik anak kita. Terserah Bapak Ibu sepakat atau tidak. Tolak ukur kita sebagai orang tua keberhasilan dalam mendidik anak adalah seberapa mampu kita mendekatkan anak kita kepada Sang Khaliq. Seberapa mampu kita mendekatkan anak kita kepada yang menciptakan, yang memberikan fasilitas, yang memberikan kebutuhan kepada kita. Ini keberhasilan orang tua. Ibu bapak jangan santai-santai aja Pak Bu. Kalau anak nggak bisa nanti, benar saya katakan. Ada saya cerita nyata semalam setiap saya mengisi pengajian yang ada kaitannya dengan pendidikan anak ini, selalu saya sampaikan kisah nyata. 8 tahun yang lalu saya beserta jamaah masjid Darul Islam Kota Palu. Itu 3 bus Pak. Pada saat itu momentumnya adalah 10 Muharram, di mana 10 Muharram mereka punya kegiatan bakti sosial. Bakti sosialnya diberikan kepada panti jompo yang ada di Natal. Saya mendampingi dan saya berangkat 3 bus ke sana. Begitu turun dari bus, itu penghuni panti jompo, Masya Allah, gembira, senangnya luar biasa. Kita datang, saya kebetulan yang paling ganteng di situ. Karena laki-laki sendiri, semuanya ibu-ibu. Itu tangan kita dipegang Pak sama penghuni jompo itu. Mereka rindu dengan keluarga, mereka rindu dengan sanak famili. Dipegang tangan kita Pak, dipegang, mereka rindu. Saya sering suka meneteskan air mata kalau mendengarkan, karena saya ingat betul ibu itu ngomong sama saya. Karena ini bukan cerita yang dibuat-buat, kisah nyata.
Begitu kita dituntun kayak begitu, dibawa kita ke ruang aula, Pak Bu. Dibawa kita ke ruang aula. Di sana kita bersandar gurau, bercanda, ketawa. Allah memberikan satu petunjuk sama saya. Mata saya diarahkan kepada satu ibu yang ada di pojok sebelah sana. Saya hampiri ibu itu. Ibu itu Masya Allah, dari dia keadaannya, kulitnya dan sebagainya. Ini orang yang terawat sama yang tidak terawat kan kelihatan, Pak. Artinya orang mampu dan tidak mampu. Ini ibu, saya yakin orang dari kalangan orang mampu. Saya sapa, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sudah berapa lama Ibu di sini? Baru 3 bulan, Ustaz. Baru 3 bulan, iya. Ibu asal dari mana? Dari Pahoman. Dia katakan Pahoman. Dekat Pahoman. Mohon maaf Ibu, bagaimana ceritanya Ibu bisa di sini? Siapa yang menghantarkan Ibu? Apakah Ibu tak punya anak, saudara, famili dan sebagainya? Mulai meneteskan air mata. Mulai meneteskan air mata. Saya katakan, Ibu mohon maaf kalau saya melukai hati Ibu. Enggak usah, enggak. Tapi kalau Ibu enggak keberatan, tolong ceritakan bagaimana Ibu bisa sampai ke tempat ini. Ini salah kami, Pak Ustaz. Salah saya dan almarhum suami saya. Salah bagaimana, Bu? Saya memiliki 3 orang anak. Saya memiliki 3 orang anak. Dan untuk keduniaan kami berhasil mendidik anak kami. Tapi kami lalai. Kelalaian kami tidak mementingkan pendidikan agamanya. Waktu mereka sekolah selalu kami berikan sekolah yang terbaik. Tidak bicara tentang biaya, berapapun biaya yang kami keluarkan. Kami keluarkan sampai ke perguruan tinggi, sampai mereka bekerja. Tapi begitu suami saya meninggal dunia, saya sudah tidak punya pegangan lagi kecuali kepada anak saya. Tapi sakit hati saya, Ustaz. Kenapa? Saya tinggal di anak yang pertama, dioper ke anak yang kedua. Dari anak yang kedua dioper ke anak yang ketiga. Dari anak yang ketiga dioper lagi ke anak yang pertama. Kayak begitu saja saya sakitnya luar biasa. Belum lagi ucapan-ucapan kasar. Ini yang membuat saya sakit. Ini yang membuat saya memutuskan tinggal di Batu Joko. Maka ada ungkapan Bapak Ibu Saudara yang Bapak juga pahami. Orang tua satu mampu menghidupi anak 10, anak 15. Tapi anak 10, anak 15 belum tentu bisa mengurus orang tua satu. Betul kan? Betul kan? Ini kenapa? Ini semua terjadi bagaimana kita menanamnya, bagaimana kita mendidiknya. Karena siapapun menanam dia menuai. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara, anak adalah rezeki, tetapi sekaligus anak juga amanah. Kalimat la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan karunia nikmatku, maka siap-siap akan ditambah nikmatnya. Tapi yang kufur akan menerima azab Allah. Lihat, pada saat kita diberikan anak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita didik dengan pendidikan yang benar, terutama pendidikan agamanya. Lihat, tidak akan terjadi seperti ibu tadi. Kenapa? Dia tahu inilah waktu saya berbakti, inilah ladang amal saya. Kalau dia punya pendidikan agama. Tapi pada saat kita melenceng daripada aturan Allah, aturan Al-Quran, apa yang terjadi, Pak? Kalau ibu itu masih termasuk baik, Pak, masih termasuk bagus, tapi mata kita sering melihat di televisi berapa banyak orang tua yang mati di tangan anaknya. Betul? Betul kan? Berapa banyak orang tua yang dibunuh oleh anaknya sendiri? Kesalahan siapa? Apakah ini kesalahan? Iya. Tapi ada andil kita dengan perbuatan dia. Kenapa? Karena apapun yang dia lakukan ini hasil daripada didikan kita. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai seperti ini. Ibu tadi, Pak, saking kerinyuhnya, saking saya minta, Pak, dari 3 anaknya itu saya minta 1 alamat saja anaknya, tetapi dia tidak kasih.
Apa dia katakan? Sudah kadung sakit hati, biarkan saya mati di sini. Ya Allah, mau kayak gitu Bu? Bu, mau begitu Bu? Kalau nggak mau begitu, didik anaknya. Silakan sekolahkan tinggi-tinggi, tapi pendidikan agama ini yang utama. Ada satu buah hadis Nabi, kata Nabi, asyadun nasi yaumal qiyamati azaban man jahula akal. Seberat-beratnya siksa hamba Allah ini ditekankan kita Pak, kepada laki-laki. Kenapa? Karena kita adalah pemimpin rumah tangga. Seberat-berat siksa adalah yang membiarkan ahli keluarganya dalam kebodohan dalam hal ini, terutama ilmu agama. Makanya sekali lagi jangan santai-nyantai kita, jangan tenang-tenang. Kalau anak nggak mau dekat dengan agama nggak bisa ngaji. Kewajiban kita Bu Pak, kalau kita nggak bisa ngaji, titipkan kepada TPA, titipkan kepada pesantren. Tapi kalau bisa Bapak Ibu, kalau mau menitipkan anak ke TPA, ke pondok pesantren, jangan polos-polos amat. Sebelum kita diserahkan kepada Ustaz, kita tanam saham dulu dengan anak kita. Kita nabung dulu dengan anak kita. Masa Bapak selama ini kalau untuk dunia aja, urusan dunia, namanya di seluruh bank ada. Ya kan Pak? Enggak satu bank tabungan kita, ya Pak ya? Ada 2, 3, 4, 5 bank, bahkan ada seluruh bank dia punya. Itu tanaman dunia. Kenapa kita nggak mau nanam akhirat di anak kita sih Pak? Apa maksudnya? Kebanyakan orang tua kalau nitipin anaknya ke TPA, nitipin anaknya ke pondok, polos begitu aja, nggak bisa ngaji. Jangan. Kalau bisa kita sebagai orang tua tanam saham. Apa tanam sahamnya? Ya kalau nggak semuanya, minimal ada 5 huruf lah yang kita kasih tahu tuh. Anak itu tahu huruf itu dari kita. Nah, kalau ada yang kayak yang listrik, itu namanya alif. Kalau tegak lurus itu namanya alif. Kalau ada yang kayak perahu titik 1 di bawah, ini Pak. Kalau ada perahu titik 2 di atas, ini Tak. Kalau ada perahu titik 2 di titik 3 di atas, ini Sa. Kalau 5 huruf itu tahu dari kita Pak. Begitu nempel di hatinya, nempel di kepalanya. Begitu ngaji sama ustadznya, ini tahu selama dia ngaji ada huruf 5 itu, dapat kita ngalir Pak pahalanya. Selama ini kayak gitu nggak Bu? Kagak. Ya kan Pak? Enggak. Kadang nganterin ustaz aja mau ngaji. Sekolah mah iya. Kalau sekolah pun nganternya mah punya kendaraan apa? Mobil dikeluarin. Iya kan? Betul kan? Bapaknya datang, ibunya datang, sama guru senyum tengah sengenges. Iya. Itu kalau mau sekolah urusan dunia, giliran ngaji aja nitip. Nitip. Bukan orang tuanya seperti sekolah, bukan. Kayak gitu nggak Pak? Iya. Jangan Bu Pak. Nitipin anak itu kita datang benar-benar. Diserahin Ustaz, ini anak saya kalau di rumah. Tapi kalau di pondok, kalau di tempat, ini anak Ustaz. Mau hitam mau putih terserah Ustaz. Saya nggak ada intervensi dengan Ustaz kalau di sini, kalau di rumah itu urusan saya. Begitu. Saya ikhlas, saya ridho, saya titipkan anak saya kepada Ustaz. Ini mah enggak. Anaknya yang minta aja, Pak Bu, saya pengen ngaji. Di mana tempat Ustaz Samsuri? Sama siapa? Sama Anto. Mana Antonya? Tok, titip anak bapak ya, nanti kami timbang. Enggak seperti sekolah diantar. Giliran ngaji kayak gitu. Yang enaknya lagi Bu ada Bu. Sekolah belum belajar sudah bayar belum? Belum belajar sudah bayar belum? Lah anak itu sudah berapa bulan gak bayar-bayar gajinya? Kan seneng pakai gini Pak. Giliran diminta pengajian, nggak ikhlas gurunya. Ikhlas, ngomong ikhlas. Pak Ustaz jangan ditanya soal ikhlas, ikhlas yang luar biasa ikhlas. Ustaz itu nggak
pernah minta bayaran, tapi jangan lupa Ustaz itu bukan malaikat. Dan Ustaz itu nggak hidup sendiri. Dia ridho Pak, dia ridho Bu, dia ikhlas, tapi yang di belakangnya berutin. Siapa yang berutin? Ya istrinya lah, anaknya. Lah yang diurus sama Ustaz Pak Bu, itu bukan cuma anak ibu, bukan satu orang, anak satu kampung. Bapak ibu enak-enakan cari duit, ya kapan mau cari duitnya? Habis zuhur, ya kan? Itu ibunya yang ngaji. Habis asar, anaknya habis maghrib, anaknya lagi. Habis isanya bapaknya, kapan mau cari maisanya, kapan mau cari rezekinya? Kita enak-enakan, aduh, udah kayak gitu, kayak ini, nekin lagi Ustaz. Enak tuh masih Ustaz gitu. Pengertiannya nggak ada, perhatiannya nggak ada. Udah nitipin anak, gak ada ngertinya, udah pakai enak lagi. Kasihan ya Ustaz kayak gitu. Ada Ustaznya di sini yang ngaji. Ya Allah. Pak Ustaz itu ada dua, kalau istilah ini ibarat pemain bola, ada yang namanya penyerang, ada penjaga gawang. Kalau Ustaz penyerang mah gak usah diperhatiin. Hari ini ada di sini, hari ini ada di sana, hari ini ada di sana, dan perhatiannya luar biasa. Tapi Ustaz penjaga gawang itu yang perlu kita perhatikan. Mana Ustaz penjaga gawang? Itu yang ngajar PPA, yang ngajar-ngajar di masjid. Siapa lagi Pak kalau bukan kita yang memperhatikan? Betul Pak? Betul Pak? Jangan nunggu dipinta Pak. Lihat aja dari penampilan juga udah ketahuan. Bu, lihat penampilan Ustaz udah ketahuan. Mana penampilannya? Mulai dari peci ini dulu warnanya hitam sampai warnanya nggak karu-karuan. Coklat bukan, kuning bukan, hitam bukan, merah bukan. Tapi kita yang jadi orang tua, yang jadi wali santri kagak ada ngertinya. Udah baju sarung melinting aja nggak ngerti. Ada harapan, ada proyek besar. Oh Ramadan, nanti nunggu zakat. Zakatnya diambil sekolah lagi. Maaf Bu, yang anaknya zakat di sekolah zakat lagi. Zakat lagi. Zakat kepada guru ngaji. Ya Pak ya, Bu ya. Lalu yang di sekolah anggap aja saudara. Anggap aja saudara. Mohon maaf nih kalau ada guru. Kalau ada yang guru ada di sini, mohon maaf. Ya. Coba. Ya Allah. Yuk Pak Bu, jadikan mungkin penuzul Quran ini membangkit semangat kita. Dan satu informasi yang saya sampaikan, siapapun silakan Bapak Ibu yang belum bisa baca Quran jangan pernah malu. Pak, malu Bapak akan beresiko sangat tinggi dan Bapak akan menyesal. Dan penyesalan itu tidak bisa mengembalikan kita pada saat kita di hadapan Allah. Maka lebih baik bongkar malu itu sekarang. Kenapa? Untuk kita belajar supaya bisa baca Quran. Sekarang tidak ada cerita yang belajar Quran sulit. Kami dari Tanjurul dulu, pondok pesantren itu Pak yang ada di Aceh Menara, enggak mentang-mentang langsung ada begitu saja. Kami merintisnya dari Lebak Bulus. Kami merintisnya di Lebak Bulus yang laksana. 12 tahun yang lalu kami merintis di situ. Ada namanya Majelis Zikir dan Taklim Tanwirul. Program unggulannya adalah pemberantasan buta huruf aksara Arab. Kami dulu di Jalan Tamin itu ada rumah sakifah. Rumah sakifah disitulah tempat orang-orang yang belajar yang belum bisa baca Quran, yang lebih diprioritaskan, yang diutamakan adalah orang-orang tua. Kenapa orang-orang tua? Orang-orang tua ini Pak ada tantangannya. Banyak orang-orang tua yang pengen belajar Quran tetapi dihalangi dengan ML. Tahu ML? Malu. Ya, disitulah kita. Khusus orang-orang tua, tidak ada anak-anak yang belajar situ. Anak-anak yang mau masuk situ TPA saya katakan. Dan mohon maaf Bapak Ibu Saudara, belajar Quran tidak sulit sekarang. Ini juga yang bisa dimasukkan. Kenapa? Insya Allah Bapak Ibu, bukan saya mendahului ketentuan Allah, enggak. Saya bicara ini berdasarkan pengalaman. Insya Allah yang dari nol ketemu dengan program kami,
insya Allah 7 kali pertemuan bisa baca Quran. Gak lama. Metodenya bukan metode ikro, metodenya bukan metode turutan, tapi metodenya asik belajarnya sambil bersenda gurau, sambil bercanda-canda, nggak terasa bisa baca Quran. Terakhir kemarin kita 2 bulan yang lalu dari Metro, umur 38 tahun, seorang pengusaha muda. Ini kan pengusaha namanya kan otaknya sering dipakai ya Pak ya, dipakai mikir ngitung segala macam. Itu nggak 7 kali pertemuan, 3 kali pertemuan bisa baca Quran. Ini berita yang saya sampaikan, silakan bagaimana menyambutnya jemaah sekalian. Kalau memang ada yang berminat, monggo silakan datang. Saya juga berharap kalau ada ustadz-ustadznya, saya bukan pengen ngajarin, enggak, saya memang nggak bisa apa-apa. Tapi kalau pengen berbagi informasi bagaimana menerapkan supaya apa program kami pemberantasan buta huruf, sebab kalau satu badan cuma terbatas. Tapi kalau umpamanya ada ustadz di sini yang biasa ngajar ngaji, pengen tahu metodenya, saya akan berikan. Dan cuma-cuma, saya nggak minta bayar dan sebagainya. Kenapa? Kalau ini program berjalan, seandainya ada 3-4 orang yang bisa membantu saya untuk menyebarkan ini, alhamdulillah. Maka program daripada permasalahan saudara-saudara kita akan bisa ini. Ya, ini yang terakhir. Jadi kesimpulan dari pembacaan kita pagi ini, yuk bagaimana cara kita menyikapi Al-Quran pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu pekerjaan yang lebih mulia. Tidak ada satu pekerjaan yang mulia kecuali orang yang belajar dan mengajarkan apa. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Semoga dengan peringatan Nuzul Quran ini membangkitkan semangat kita lagi untuk lebih mendekatkan diri kita dengan berakrab, bersenda gurau, istiqomah dengan Al-Quran kita. Bapak Ibu, ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, mulutnya gampang bicara, gampang berkata, gak terasa ada yang tersinggung, gak terasa ada yang tersakiti. Tapi demi Allah karena maksud saya untuk menyinggung sama Allah. Tapi kalau ada yang tersinggung dan tersakiti, mohon akan minta maaf yang seluas-luasnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa ini adalah puasa yang terbaik untuk kita, dan kembali nanti ujungnya kita adalah sebagai pemenang dan kembali kepada fitrah kita, kembali kita